Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah sekalian, para hadirin, teman-teman yang hadir di lantai 3 kantor ICC Damam, dan untuk para jamaah sekalian yang berada di rumah, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaba, ya, selamat datang semuanya pada acara buka puasa bersama, dan ini adalah hari ketiga ya dari bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tak terasa sudah mau malam keempat saja ya. Kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk memaksimalkan waktu-waktu yang ada dengan kebaikan. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah bersama-sama kita akan mempelajari sebuah tema yang berjudul 10 pencuri Ramadan ya. 10 pencuri Ramadan. Ini ada versi bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh teman kita, sahabat kita Abu Salma Muhammad, dan berisi seputar nasihat bagi kita semuanya agar bulan Ramadan kita ini lebih berkah, agar bulan Ramadan kita ini lebih maksimal. Hati-hati, ada yang mencuri waktu kita di bulan Ramadan. Apa saja? Nah, ini beliau menyampaikan ada 10 poin. Yang pertama, ya kita masuk saja yang pertama. Yang pertama beliau tulis di sini adalah televisi, ya, TV. Ini adalah pencuri berbahaya yang dapat merusak dan mengurangi pahala puasa. Karena di dalamnya terdapat serial acara-acara dan program-program yang tidak berguna. Alih-alih rahmat Allah yang turun pada Anda, namun malah kemurkaan Allah yang didapat. Semoga Allah melindungi. Ya. Ini yang pertama. Televisi. Televisi secara asal, ikhwah sekalian, adalah sarana. Ya, dan di dalam syariat Islam, sarana itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu ya tergantung kepada tujuan memilikinya. Ya, sarana-sarana yang wajib maka hukumnya wajib. Sarana-sarana yang sunnah maka hukumnya sunnah. Sarana-sarana yang haram maka hukumnya juga haram. Ya, nah kalau seorang seperti beli televisi ini, kalau tujuannya untuk hal haram, maka haram dia membelinya. Beli televisi tujuannya untuk hal yang dianjurkan, maka dianjurkan membelinya, ya, untuk mendengarkan nasihat, ya, wasiat, untuk belajar agama, ya, maka itu adalah dianjurkan, sehingga hukum ketika dia membeli juga dianjurkan. Tapi kalau tujuannya untuk halal yang haram, sekali lagi, ya, maka ya, atau yang makruh, maka hukumnya makruh, ya, atau bahkan bisa sampai haram. Ya. Ya, masalah yang ada, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa televisi ini tidak lepas dari hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Di mana-mana namanya televisi tidak lepas dari aurat, ya, aurat wanita. Dan jangan dikira aurat wanita itu kemudian tanpa mengenakan sehelai kain sama sekali. Semua tubuh wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat, kecuali 2 telapak tangan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan kecuali juga wajah, ya. Kecuali wajah. Nah, kalau ulama Arab Saudi mereka sebagian besar atau bahkan semuanya kita katakan, mereka mengatakan wajah, muka itu adalah aurat. Ya, nah, kalau aurat, ya, maka tidak boleh dilihat, ya, tidak boleh dilihat. Nah, ini yang sering didapatkan, ya, oleh orang yang melihat
televisi, ya, aurat, rambut kemana-mana, pakaian kemana-mana, lengan tangan, ya, bahkan betis, paha dan sebagainya. Ini kan tidak sedikit kita dapatkan. Ini akan mengurangi pahala puasa seseorang, ya. Kemudian juga musik-musik, tidak ada televisi yang lepas dari namanya musik, ya. Kecuali kalau memang televisi yang disampaikan padanya ajaran-ajaran Islam yang full kajian, full tilawah Al-Qur'an, ya, maka ini adalah bagus, ya, ini adalah kebaikan. Atau demikian pula televisi tidak lepas dari cerita-cerita dusta, ya. Mungkin candaan-candaan banyak tertawa, dan banyak tertawa dapat mematikan hati, ya. Candaan-candaan yang dusta, candaan-candaan yang dusta di apa oleh Rasulullah SAW diancam dengan wail, ya, dengan kecelakaan, kebinasaan, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau kita mau preteli, mau rinci satu-satu, maka akan banyak sekali, ya, dari madarat memiliki televisi, kecuali bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, ya, orang yang benar-benar bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua. Adapun yang kedua di antara pencuri bulan Ramadan adalah market atau pasar atau berbelanja. Di sini disampaikan ini adalah pencuri yang spesialisasinya mencuri harta dan waktu tanpa perhitungan. Karena itu, tetapkan tujuan Anda sebelum masuk ke dalam pasar, ya, agar Anda tidak rugi karena kehilangan keberuntungan yang ada di bulan Ramadan. Jangan lupa pula untuk berdoa dan berzikir sebelum masuk pasar, ya. Nah, ini hal yang penting bagi kita semua juga. Kalau kita mau belanja, tulis dulu di rumah, ya, kemudian kalau di pasar nanti tidak bingung apa ya, sehingga waktu akan banyak terbuang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan masalah pasar, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, ya. Negeri yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya, ya, di sahih riwayat Muslim. Ya. Mengapa pasar-pasarnya dibenci? Banyak pelanggaran terhadap syariat yang terjadi padanya. Pasar tempat kecurangan, tempat penipuan, tempat muamalah ribawi, ya. Kemudian banyak dusta-dusta, sumpah-sumpah dusta, ya, wallahi ini asli, merek Adidas asli, pakai shot lagi aslinya, ya. Tapi ternyata palsu, ya. Wallahi ini saya beli ini cuma 5 real, kamu beli saya nggak dapat untung. Nggak mungkin, modal sama jualan sama saja. Ini 5 real, ya. Kamu masa mau nawar jadi 1 real 2 real, ya. Nah, padahal dia belinya bisa jadi ya 1 real 2 real itu, tapi ngomong dia 5 real, dan barangnya dengan sumpah, ya. Wallahi ini sumpah-sumpah dusta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bisa jadi ada ikhlaful wa'ad ataupun tidak menepati janji, ya. Yaudah nanti saya janji, saya keliling dulu deh, nanti saya beli ke sini. Biasanya orang-orang seperti itu kan, ya. Tapi ternyata keliling dapat barang yang lebih bagus atau lebih murah, dia tidak kembali ke yang satunya, ya. Makanya terkadang kalau ada orang yang seperti itu kembali ke tokonya karena awal tidak mau membeli, ketika kembali sama tukang tokonya itu dikasih harga lebih mahal. Sudah, kamu tadi nggak mau, sekarang mahal. Beli atau enggak? Kalau enggak, ya sudah, terserah, ya. Ini belum hal-hal yang ada di tengah kita sekarang ini. Banyak ikhtilat, campur baur laki perempuan, ya. Kemudian juga banyak aurat-aurat yang bisa jadi tersingkap. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kemaksiatan yang ada di dalamnya. Maka nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, belum lagi kalau contoh yang lain juga banyak orang yang tidak berzikir, ya. Jarang sekali di masjid ada orang yang di pasar ada orang yang menyetel murattal. Kalau ada mungkin 1-2. Dan itu pun mungkin hanya ya begitu saja. Setelah itu dia ngobrol, ditinggalkan. Ya meskipun itu masih mending, ya. Umumnya yang ada biasanya musik, ya. Jadi berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wa la akhira man yakhruju minha. Sebelah sini dulu, Mas, sebelah sini dulu. Mungkin panitia bisa kasih ini aja langsung diarahkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu rawahu Muslim. Kalau bisa, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan menjadi orang yang keluar pasar paling terakhir. Pasar belum dibuka, dia sudah siap-siap mau masuk, datang dulu. Ya. Keluarnya terakhir. Ini dibenci. Ya. Mengapa demikian? Karena di dalam pasar itu ada ma'arakatu syaitan. Ya. Ada medan perang bagi setan. Ya, medan perang bagi setan. Banyak terjadi keburukan-keburukan yang ada sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, dan disitulah setan itu menancapkan panjinya. Ya. Jadi benderanya itu, bendera panjinya setan itu ditancapkan di pasar. Ya, dia merasa seakan-akan menang karena memang banyak kemaksiatan yang terjadi di pasar. Nah, ini pencuri yang kedua. Ya, ini pencuri yang kedua. Ya, kalau butuh pasar maka secukupnya. Ya, yang sangat disayangkan orang-orang sebagian itu pergi ke pasar tujuannya alasannya apa? Cuci muka, cuci mata. Ya. Maksudnya cuci mata itu kalau mungkin melihat barang-barang yang bagus, masya Allah dia senang. Ya ini secara asalnya sih mubah saja, tapi kalau berlebihan tidak baik. Tapi maksudnya ada yang lainnya untuk bermaksiat. Mungkin ada orang-orang, ada cewek-cewek bening yang dia cuci mata di situ. Ini haram, tidak boleh seperti itu ya. Untuk lihat-lihat aurat yang ada di pasaran. Ya. Nah ini pencuri yang kedua. Adapun pencuri yang ketiga, pencuri Ramadan yang ketiga adalah dapur. Ya. Ini adalah pencuri yang seringkali menghabiskan waktu kaum wanita. Kalau di sini kaum pria juga banyak ya. Jangan menghabiskan waktu di dapur. Di mana mereka beraktivitas menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang sebenarnya hampir tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya. Antara Ramadan dengan hari-hari yang lainnya, ya makanannya kurang lebih sama. Ya. Sebagian sengaja memperbanyak kemudian masuk kulkas. Kalau seandainya banyak kemudian diantar ke tetangga atau mungkin para jamaah yang di rumah harap disimak, ibu-ibu juga khususnya. Kalau seandainya masak banyak kemudian diantar ke sini, ahlan wa sahlan ya. Kita senang di sini. Ya enggak? Kita senang. Harap disimak, ilmu itu setelah itu diamalkan. Enggak? Diamalkan ini. Bapak-bapaknya di sini siap makan saja. Ya. Alhamdulillah ada rezeki. Nah ini bagus apabila demikian. Tapi kalau tidak ada tujuan yang jelas, hanya menghabiskan waktu di dapur, maka ini tidak sepatutnya. Ya, kemudian kecuali hanya sebentar saja saat makan atau minuman itu melewati area mulut saja, hanya rasa sesaat kemudian lewat begitu saja. Ya, ini termasuk kekeliruan. Makanya sebagian ulama ketika mereka membahas kekeliruan seputar menyambut Ramadan atau kekeliruan di bulan Ramadan adalah mempersiapkan makan dan minum secara berlebihan, ya, mempersiapkan makan dan minum secara berlebihan, ya. Namun berbeda kalau memang orang dia kerjaannya di dapur, ini lain lagi ya. Orang kerjaannya di matbakh, di mat'am, restoran, kerjaannya di dapur, maka ini lain lagi. Ya memang itu kerjaannya. Ya, adapun kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh di bulan Ramadan, maka berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan. Ya, adapun makan dan minum secukupnya, ya, tidak berlebihan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, begadang. Ingat pesannya siapa ini? Ya, begadang jangan begadang. Ya. Begadang, inilah pencuri waktu yang paling berharga, terutama saat berada di luar rumah. Terlebih lagi di tempat-tempat yang menyediakan sahur di dalamnya. Ini mungkin tempat-tempat ada mal-mal yang menyediakan makan sahur, ada seperti itu, Mas? Ada enggak ini? Yang jawab ada berarti tahu dia.
Pernah ke situ enggak? Ya. Pencuri inilah yang mencuri waktu seorang hamba pada sepertiga malam terakhirnya dari melaksanakan tahajud, beristighfar dan bertaubat. Padahal waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau di Indonesia biasanya atau di sini kan buka puasa bersama gitu ya sama teman-teman ya. Meskipun kalau orang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat kemudian ada hal-hal yang dilewati. Buka puasanya semangat Masya Allah, adzan, iqamat, salat tidak dilewat ya. Begitu saja. Salatnya kapan wallahu alam. Nah, kalau di sini saya pernah ada orang yang pernah cerita itu dia mengadakan bukan puasa bersama tapi sahur bersama. Sahur bersama. Kalau hanya 2-3 orang itu sedikit ya. Ini bareng-bareng di restoran. Kalau secara boleh tidak ya itu boleh-boleh saja ya. Tapi masalahnya apa? Yang menjadi masalah ketika waktu banyak habis untuk sahur bersama, sementara itu waktu yang semestinya seorang itu beribadah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kumpul-kumpul di restoran, ini kan tidak sepatutnya. Ya. Makanya ya untuk begadang ini ya ketika tidak ada keperluan maka tidak dilakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Rasulullah sallallahu itu membenci tidur sebelum isya. Ya, jadi antara maghrib dan isya beliau benci tidur pada saat itu. Mengapa? Karena waktu isya itu pendek. Ya, waktu isya pendek. Sebaliknya kemudian wal haditsa ba'daha. Selanjutnya adapun untuk pada isya beliau membenci obrolan setelah isya. Sebelum isya makruh tidur. Setelah isya makruh berbincang-bincang kecuali ya obrolan termasuk begadang ini kecuali kalau memang ada manfaatnya. Ya makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ittafaqal ulama ala karahatil hadits ba'daha illa ma kana fi khairin. Para ulama bersepakat akan makruhnya ngobrol ba'da salat isya kecuali kalau memang ada keperluan ya. Jadi kalau sampai begadang ya yang mana dikhawatirkan juga bisa melewatkan salat subuh 2 rakaat sebelum fajar ya, maka ini adalah tidak sepatutnya dilakukan ya. Sehingga hati-hati ya, begadang boleh kalau memang ada manfaatnya ya, untuk beribadah, untuk baca Al-Qur'an ya. Atau mungkin atau begadang ada yang kerja ya, ada yang shift malam ya, bagaimana lagi ya. Atau demikian pula untuk ibadah apa gitu ya, pada suatu keperluan ya, maka silakan kalau memang ada kebaikan ya. Kalau tidak maka dihindari, terkhusus di bulan Ramadan ini. Yang kelima, adapun yang kelima adalah telepon. Nah, ini telepon. Ya, ini lebih apa? Terlebih kalau itu HP ya maksudnya. Sebagian orang hanya untuk mengangkat pembicaraan di telepon dia sampai harus berkubang di dalam dosa, baik itu dengan ghibah ya. Ada telepon tapi untuk urusan ghibah. Apa ghibah? Menggunjing ya, namimah, mengadu domba, dusta, bohong, membongkar rahasia, mendebatkan sesuatu yang tidak bermanfaat, memasuki suatu bahasan yang tidak berguna, dan penyakit lisan lainnya yang tidak terhitung jumlahnya ya. Ini diantaranya dilakukan dengan telepon. Nah, lebih umumnya lagi kalau dengan HP. Kalau dengan HP semuanya ada ya. Di HP ya antum bisa lihat televisi, di HP bisa lihat apa tadi yang selanjutnya, termasuk belanja ya kan. Sebagian dari kita terkadang mungkin suka-suka lihat barang-barang aja, dia buka apa itu ya, barangnya bagus-bagus, marketplace ya, lihat tuh bagusnya, harganya demikian, habis waktunya tuh seperti itu ya. Kalau dia butuh cari-cari ya untuk dibeli silahkan, bisa menghemat waktu ya. Tapi kalau dihabiskan waktu untuk hal semacam itu yang tidak ada manfaatnya, yang itu adalah di HP-nya ya, maka sangat disayangkan ya. Maka sangat disayangkan. Apalagi kalau telepon digunakan untuk hubungan dengan yang haram ya, hubungan laki suami yang haram, yang belum halal secara syariat, ini adalah dosa. Ini jelas perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keenam adalah
majelis yang kosong zikir, ya, majelis yang kosong dari berzikir pada Allah. Pencuri ini akan menyebabkan Anda merugi di hari kiamat. Waliyadzubillah. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang kalau di sini disampaikan, ya. Beliau mengatakan, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu fihi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tiratun yaumal qiyamah wa in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a akhadhahum biha. Nah, ini terjemahannya. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu majlis yang mereka tidak berzikir pada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka akan merugi di hari kiamat. Jika Allah berkehendak, ia akan mengazabnya, ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Nah, ini majelis yang tidak ada zikir pada Allah, tidak ada salat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kemudian beliau di sini disampaikan, lakukanlah sebagaimana yang Allah perintahkan, berzikirlah, ingatlah Allah baik di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kapan saja kita saat duduk seperti ini. Ya, ini majelis kita yang mendengar hadis Rasulullah SAW, kita bersolat pada Nabi SAW, ya. Kemudian ada nasihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah majelis yang baik, ya. Tapi majelis-majelis di sini bersifat umum, bukan khusus untuk majelis ilmu saja. Antum duduk-duduk bareng-bareng ngobrol di kamar, itu termasuk majelis, ya. Kalau sampai membawa kepada hal-hal yang tidak baik, ya, maka ini kata Rasulullah SAW bisa jadi itu menjadi tirah, ya, itu menjadi penyesalan, bisa menjadi penyesalan, bisa menjadi kerugian, bisa menjadi kekurangan bagi mereka pada hari kiamat. Kalau mau Allah akan mengazab, kalau tidak maka Allah akan mengampuninya, ya. Makanya ikhwan sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, setelah kita duduk-duduk bermajelis, bukan hanya di majelis ilmu, ya. Ketika kita ngobrol sama teman, ya, kemudian selesai, tutup dengan kafaratul majlis, ya, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, ya. Karena itu akan menjadi apa? Menjadi penghapus dosa dari apa-apa yang ada di majlis itu, dari dosa-dosa yang diucapkan, dilakukan, ya. Kalau memang secara asalnya majlis itu adalah majlis yang mubah, ya. Kalau kita tahu ada seorang punya majelisnya itu adalah ghibah, ngomongin orang terus, ya. Apalagi di bulan Ramadan, kita tinggalkan. Nasihati kalau tidak bisa, tinggalkan. Fulan ini demikian, fulana demikian, orang itu demikian, ngomongin orang lain, ya, kerjaannya. Maka kalau ada yang seperti ini, kalau kita bisa menasihati itu bagus, kalau tidak maka kita tinggalkan. Majelis lagi. Poin yang ketujuh. Ya, pencuri yang ketujuh tidak menjaga syariat. Secara khusus di sini yang beliau sampaikan adalah untuk wanita. Wanita yang tidak komitmen memegang syariat dengan segala persyaratannya, ya, seperti berhijab syar'i yang menutup aurat, ya. Nah, kalau ini bagus, dan malah berparfum saat keluar rumah, baik ke sekolah, universitas, bahkan ke masjid sekalipun, ataupun keluar rumah tanpa menutup kepalanya, itu dengan jilbab, tanpa menutup aurat, maka ini semua akan mengurangi kebaikannya, ya. Akan mengurangi kebaikannya. Nah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kalau untuk wanita, tadi sempat kita singgung, semua bagian tubuhnya adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang wajah ada perselisihan di antara ulama, ya. Nah, kalau kita memiliki keluarga, istri atau anak-anak yang masih belum benar-benar bagus hijabnya, kita nasihati, kita wajib memberikan nasihat pada mereka, ya. Wajib tutup bajunya, tutup badannya, karena itu semua adalah aurat, ya, kecuali telapak tangan dan muka, ya. Nah, kemudian sebagian juga tidak memahami perkara parfum bagi wanita. Parfum bagi wanita, ya, itu perlu dirinci. Kalau seandainya dia di rumah berhias untuk suaminya, ya, atau mungkin dia belum menikah tapi di rumah pakai parfum, tidak mengapa. Tidak ada orang ajnabi, orang asing. Tapi kalau dia hendak keluar, ya, hendak keluar rumah, hendak belanja, hendak mungkin ada pokoknya ada keperluan tertentu yang bisa jadi nanti ketemu atau melewati laki-laki,
maka ini tidak diperbolehkan mengenakan minyak wangi. Rasulullah SAW mengatakan ayyuma imra'atin istaqtarat wa marat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang dia mengenakan minyak wangi lalu ya, dia melewati suatu kaum agar kaum itu mencium baunya, maka wanita itu adalah pezina, kata Rasulullah SAW. Ini kalimat yang begitu tegas, ya, begitu berat. Ya, makanya hati-hati untuk masalah parfum ini bagi wanita. Setelah menutup aurat, parfum ini perlu diperhatikan. Ya. Dan sebaik-baik hijab bagi wanita itu adalah rumah. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak ada keperluan mendesak, tidak ada keperluan di rumah, itu hijabnya. Di dalam rumah kan dia boleh membuka hijabnya, ya. Kalau tidak ada orang yang ajnabi, ya, itu hijab baginya, ya, di rumah itu. Jadi dia bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang penting, ya. Mungkin ada yang mau belajar memasak, belajar menyulam, belajar menjahit, ya, atau belajar membaca agama, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Yang mana ketika seorang dari kita menyiapkan wanita yang baik, satu wanita yang baik itu ibaratnya seperti menyiapkan umat. Kalau wanita tidak dipersiapkan dengan baik, apa yang terjadi? Ya, generasi selanjutnya bisa gagal menjadi generasi yang baik. Ya. Makanya pendidikan atau kejayaan Islam, ya, kemajuan Islam, kemuliaan Islam dimulai dari rumah masing-masing, rumah kita sendiri. Ya, bagaimana kita tanggung jawab kita terhadap istri-istri kita, anak-anak kita, bagaimana pendidikan kita, ya, terhadap mereka tidak sekadar cukup nafkah saja, ya, tanpa memperhatikan bagaimana keluar digunakan hal itu. Ya, memberikan uang saja berarti sudah selesai, tidak, perlu dilihat untuk apa uang itu. Dibimbing agamanya, dan itu yang paling penting, masalah agama. Ya, ini akan kembali kepada dirinya. Ya, jangan sampai anaknya sudah sampai S3 tapi lisannya gagu mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Nah, kembali kepada wanita ini tadi, ya. Sekiranya dia menjaga dirinya di bulan Ramadan yang kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, itu adalah bagus, ya. Tapi kalau tidak maka bisa mencuri, ya, sebagai pencuri di bulan Ramadan. Ya, makanya wanita yang hendak ikut sholat tarawih di rumah, ya. Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allahil masajid. Jangan kalian melarang wanita-wanita Allah itu untuk salat di masjid. Tapi kemudian beliau mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi salat di rumah bagi wanita adalah yang terbaik. Kalau mau salat di masjid boleh, namun ulama memberi syarat. Pertama harus apa? Menutup aurat. Ya, kedua tidak mengenakan wewangian. Tidak mengenakan wangian. Yang ketiga, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kemudian termasuk juga tidak teriak-teriak di jalan, tidak ketawa-ketiwi, tidak tidak menjaga akhlaknya lah di jalan. Kalau sudah seperti itu, terkadang yang terjadi laki-laki akan menggoda wanita tersebut. Coba kalau kita perhatikan di Indonesia, sebagian wanita ini kurang memperhatikan masalah ini. Ya, bahkan bisa jadi keluar untuk sholat tarawih itu supaya nanti ketemu sama si fulan, ya, simpangan di jalan dan sebagainya, atau sengaja menggoda. Ini na'udzubillah. Yang menggoda bukan laki-lakinya, malah wanitanya. Ini sungguh buruk seperti ini. Tanggung jawab orang tuanya untuk mendidik anaknya seperti itu, ya. Makanya jangan sampai hal ini menjadi pencuri Ramadan bagi khususnya mereka kaum Hawa, ya. Kemudian poin ke-8, bakhil, pelit. Ini juga menjadi pencuri di bulan Ramadan. Sedekah itu akan melindungi Anda dari neraka. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, tapi memang hadisnya ini tidak sahih, ya. Karena itu hendaknya Anda bersedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan jauhlah sifat bakhil, pelit, ya, lagi kikir. Ya, memang sifat bakhil ini sifat yang buruk. Ya, meskipun hadisnya tadi tidak sahih, tapi realitanya Rasulullah SAW di hadis yang sahih adalah beliau orang paling dermawan, dan paling dermawan beliau adalah di bulan Ramadan.
Dan kalau kita pelajari hadis-hadis dari beliau, maka kita akan dapati hadis-hadis beliau yang memohon perlindungan pada Allah dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Ya. Dan sekali lagi Rasulullah SAW di bulan Ramadan, petunjuk beliau adalah dermawan. Ya, petunjuk beliau adalah menjadi orang yang dermawan. Kalau kita bisa secara sembunyi-sembunyi, maka itu adalah baik. Tapi bisa jadi ada orang-orang tertentu yang secara terang-terangan baginya adalah baik. Contohnya dia menjadi panutan. Ya, dia di tengah masyarakat sebagai panutan. Ya, seorang mungkin alim ulama, seorang syekh. Ya. Kalau dahulu Rasulullah SAW, ya, dengan mencontohkan hal tersebut maka orang-orang akan mengikutinya. Ya, maka itu adalah kebaikan. Ya, jadi dia nanti mendapatkan faidah. Karena orang-orang nanti mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala juga. Ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Nah, ini baik. Ya. Atau orang tua menunjukkan bersedekah kepada anak-anaknya, yang mencontohkan sedekah untuk anak-anaknya. Ya, dan diajari anaknya. Itu ada orang fakir tuh membutuhkan, ya, kemudian kasih duit berapa real, kasih 5 real biar anaknya yang ya, mengasihkan. Kasih dengan baik, jangan dilempar contohnya, ya, dididik dengan baik. Nah, ini mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya. Nah, ini berusaha tidak bakhil, tidak pelit. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide, pikiran dengan pikirannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ke-9. Adapun pencuri Ramadan yang ke-9 adalah durhaka pada orang tua. Ya. Pencuri ini tidak memiliki rasa kasih sayang. Di antara dampaknya yang paling berbahaya adalah tidak diterimanya doa kita. Nah, ini hati-hati. Di antara dampaknya yang paling berbahaya adalah tidak diterimanya doa kita. Maka dari itu, berbaktilah kepada orang tua Anda. Selalulah tersenyum di hadapan wajah mereka, meskipun mereka bermuka masam di hadapanmu. Ya, ini wajib. Ya, berbakti pada orang tua itu wajib. Ya, berbakti pada dua orang tua itu wajib. Bukan sampai orang tua meninggal, tapi kewajiban ini berlaku sampai kita yang meninggal. Ya. Justru berbakti saat mereka sudah meninggal dunia itu tidak semudah saat mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, masih diawasi oleh mereka. Tapi setelah mereka meninggal dunia, tidak ada yang mengawasi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang ditanyakan lalu bagaimana berbakti setelah mereka meninggal dunia. Ada yang tahu bagaimana caranya para jamaah? Mendoakan. Doa ini bisa doa secara umum, doa istighfar, mohon ampun untuk mereka. Apalagi? Apa? Bersedekah, ya boleh bersedekah untuk mereka. Apalagi? Menjaga kekerabatan mereka, sahabat-sahabat atau karib kerabat mereka. Jadi hubungan kekerabatan, ya, atau teman-teman baik mereka kita jaga hubungannya. Itu termasuk cara berbakti yang paling baik. Ya. Dan satu hal sebenarnya ada tadi yang mengatakan umroh, ya. Intinya gini saja, kita lebih soleh, berusaha untuk lebih soleh. Karena dengan lebih soleh tersebut, ya, pahalanya nanti orang tua akan kebagian, ya, akan kecipratan. Ya. Dan berkaitan dengan masalah durhaka ini, para jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, ya, berkaitan dengan durhaka di bulan Ramadan, Rasulullah SAW pernah mengatakan raghima an fi rajulin adraka indahu abawahul kibar ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Terhinalah seorang, dia sempat berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya saat mereka sudah renta, tapi ternyata hal tersebut tidak menjadikan dirinya masuk ke dalam surga. Ya. Allah berikan kesempatan berjumpa dengan
salah satu atau salah dua dari orang tua, ya, namun tidak menjadikan sebagai penyebab baginya untuk masuk surga. Padahal pahala berbakti kepada orang tua ini sangat-sangat besar. Ya, makanya durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar, ya. Kita mohon terus pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk senantiasa berbakti sampai kita meninggal dunia. Allahumma amin. Ya, dan terakhir para jamaah, ya, pencuri yang ke-10 adalah riya. Riya, ya, riya merupakan pencuri terbesar karena semua amalan yang dikerjakan jadi tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya. Di antara contoh riya misalnya Anda membuat diri Anda menangis saat sholat tarawih agar Anda dianggap orang, ya, orang yang khusyuk. Ya. Maka ketahuilah bahwa amalan itu hanya diterima apabila ikhlas dan mencontoh Nabi SAW, baik yang dikerjakan secara terang-terangan maupun tidak. Ya. Jadi riya artinya apa? Beribadah dengan tujuan dilihat orang lain, tujuannya dipuji oleh orang lain. Ya, termasuk tadi pura-pura nangis, ya. Atau mungkin ketika bulan puasa dia pura-pura menampakkan seakan-akan dirinya lemah atau supaya mendapat pujian. Ya. Atau di hari-hari biasa dia tampak lemah supaya ditanya, "Kamu puasa ya?" Terus dia akhirnya jawabnya apa? "Iya." Atau mungkin, "Oh, loh, kok tahu?" gitu ya. Dia tahu kamu kelihatan tampaknya lemah. "Oh iya, biasanya kalau sedang puasa seperti ini." Oh, supaya dipuji. Nah, ini tidak diperbolehkan, haram, ya, seperti ini. Makanya amalan yang dilakukan yang disertai oleh riya itu, ya, terhapus, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa karena hal tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini banyak ibadah, ya, entah itu puasanya, entah itu qiyam Ramadannya atau salat tarawih, entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu bersedekah, entah itu umrah, entah itu apalagi berdoa, beristighfar, ya, membaca tilawah Al-Qur'an sudah tadi dan amalan-amalan yang lainnya, ya. Maka ini jangan sampai kita beribadah itu karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Jangan sampai kita melakukannya karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Kalau niatnya seperti itu maka itu riya dan bisa menjadi pencuri, ya, Ramadan, ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, barakallahu fikum, 10 pencuri Ramadan, ya, kita mohon pada Allah semoga diberi taufik dan kemudahan untuk menjauhinya. Kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Kita mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, usia kita semuanya dan semoga Allah menutup usia kita dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, para hadirin di Islamik dan para jamaah yang berada di rumah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Beberapa detik lagi insyaallah tiba waktu maghrib, ya, untuk daerah Damam dan sekitarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.